Sebagai umat muslim, kita meyakini seluruh nabi-nabi utusan Allah yang diutus untuk menyempurnakan akidah manusia. Berbagai rentetan kisah-kisah para nabi yang begitu luar biasa dan menginspirasi. Namun, kompilasi para nabi itu telah berlalu, meninggalkan banyak sejarah melalui peninggalan benda-benda yang masih ada hingga saat ini. Assalamualaikum teman-teman doyan cerita, sehat sejahtera untuk kalian semua. Tuliskan hajat kalian di kolom komentar, semoga apa yang kalian inginkan segera terwujud. Di video kali ini, saya akan membahas tentang fakta dan misteri di balik penemuan peninggalan para nabi-nabi. Apakah kalian tahu bahwa ada banyak benda-benda bersejarah yang diyakini sebagai peninggalan para nabi-nabi yang tersebar di seluruh dunia? Beberapa di antaranya bahkan menggemparkan dunia dan menjadi incaran para arkeolog. Bagaimana kisah dan keajaiban di balik penemuan-penemuan ini? Apakah ada bukti ilmiah dan Al-Quran yang mendukungnya? Dan apa makna dan pesan yang bisa kita ambil dari peninggalan para nabi-nabi ini? Yuk mari kita simak pembahasannya. Bahtera Nuh. Bahtera Nuh adalah kapal raksasa yang dibangun oleh Nabi Nuh atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyelamatkan dirinya, keluarganya, dan binatang-binatang yang beriman dari banjir besar yang akan menenggelamkan seluruh bumi. Kisah Bahtera Nuh ini diceritakan dalam kitab suci Taurat, Alkitab, dan Al-Quran sebagai salah satu kisah Nabi yang penuh hikmah dan keajaiban. Namun, apakah Bahtera Nuh benar-benar ada? Dan jika ada, di mana letaknya sekarang? Pertanyaan-pertanyaan ini telah menggugah rasa penasaran banyak orang, baik ilmuwan maupun penjelajah, untuk mencari jejak-jejak Bahtera Nuh di berbagai tempat di dunia. Salah satu tempat yang paling sering disebut-sebut sebagai lokasi peristirahatan terakhir Bahtera Nuh adalah Gunung Ararat, gunung tertinggi di Turki yang memiliki ketinggian sekitar 5.137 meter. Gunung Ararat disebutkan dalam Taurat dan Alkitab sebagai tempat di mana Bahtera Nuh mendarat setelah mengarungi air selama 150 hari. Oleh karena itu, banyak orang yang percaya bahwa Bahtera Nuh masih berada di sana, tertutup oleh salju dan es yang tebal. Beberapa orang bahkan mengklaim telah melihat atau menemukan sisa-sisa kayu atau struktur yang mirip dengan Bahtera di sekitar gunung tersebut. Salah satu klaim yang paling terkenal datang dari Noah's Ark Ministries International atau NAMI, sebuah kelompok Kristen evangelis yang berbasis di Hong Kong. Pada tahun 2010, mereka mengumumkan bahwa mereka telah menemukan Bahtera Nuh di ketinggian 3.658 meter di Gunung Ararat. Mereka mengatakan bahwa mereka yakin 99,9% bahwa struktur kayu yang mereka temukan berusia 4.800 tahun dan merupakan Bahtera Nuh yang asli. Mereka mengklaim kayu pada Bahtera tersebut memiliki beberapa kompartemen yang diduga digunakan untuk menampung hewan. Namun ada beberapa ilmuwan yang menyanggah klaim NAMI tentang Bahtera Nuh yang mereka temukan dengan berbagai alasan. Belum adanya bukti fisik yang muncul, kayu yang berusia 5.000 tahun belum benar-benar dilakukan pengujian, dan bentuk dari Gunung Ararat ini hanya faktor alam dan emang perlu dikaji lebih dalam lagi tentang misteri Bahtera Nuh ini. Tongkat Nabi Musa. Tongkat Nabi Musa adalah sebuah tongkat yang disebutkan dalam Alkitab dan Al-Quran sebagai tongkat jalan yang dipakai oleh Nabi Musa. Tongkat Nabi Musa juga dipercaya dipakai untuk mengeluarkan air dari batu dan bisa berubah menjadi ular dan kembali ke bentuk semula, dan dipakai untuk membelah Laut Merah. Namun, apakah tongkat Nabi Musa benar-benar ditemukan? Dan jika ada, di mana letaknya sekarang? Salah satu tempat yang paling sering disebut-sebut sebagai lokasi tongkat Nabi Musa adalah Gunung Sinai, gunung suci yang terletak di Mesir, yang diyakini sebagai tempat di mana Nabi Musa menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gunung Sinai disebutkan dalam Alkitab dan Al-Quran sebagai tempat di mana Nabi Musa berbicara dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberikan kitab Taurat dan 10 perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, banyak orang yang percaya bahwa tongkat Nabi Musa masih berada di sana, tersembunyi di salah satu gua atau lembah di gunung tersebut. Beberapa orang bahkan mengklaim telah melihat atau menemukan sisa-sisa tongkat Nabi Musa di sekitar gunung tersebut. Salah satu klaim yang paling terkenal datang dari Graham Phillips, seorang penulis dan peneliti asal Inggris yang mengaku telah menemukan tongkat Nabi Musa di sebuah gua di Gunung Sinai pada tahun 2004. Phillips mengatakan bahwa ia menemukan sebuah tongkat kayu yang panjangnya sekitar 1,5 meter.
Ia mengklaim bahwa ia telah melakukan tes penanggalan karbon dan analisis kayu untuk membuktikan klaimnya. Namun, klaim Phillips ini menuai banyak kritik dan keraguan dari komunitas ilmiah dan agama. Beberapa ilmuwan lainnya juga menyanggah klaim Phillips dengan berbagai alasan, seperti kesalahan metodologi, ketidaksesuaian data, dan kemungkinan manipulasi. Misalnya, Dr. Zahi Hawass, seorang arkeolog terkenal dari Mesir, mengatakan bahwa tongkat Nabi Musa yang ditemukan Phillips bukanlah tongkat asli, melainkan tongkat palsu yang dibuat oleh para biksu yang tinggal di Gunung Sinai. Jadi, apakah klaim Phillips ini benar atau tidak? Sampai saat ini belum ada bukti yang kuat. Bisa jadi tongkat Nabi Musa beneran masih ada atau memang sudah hilang di telan zaman. Namun terlepas dari perbedaan tersebut, ada hal yang pasti bahwa tongkat Nabi Musa akan muncul menjelang hari kiamat. Tongkat itu akan dibawa oleh hewan melata sesuai hadis dari Abu Dawud At-Tayalisi mencatat dari Abu Hurairah bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, binatang dabbah ini akan muncul dari perut bumi dan akan membawa tongkat Musa dan memakai cincin Sulaiman. Ia akan memukul orang kafir dengan tongkat itu dan akan mengusap wajah orang beriman sehingga cerah dengan cincin itu. Ketika mereka makan bersama, mereka akan saling mengenali orang yang beriman dan mana orang yang kafir. Cincin Nabi Sulaiman. Cincin Nabi Sulaiman adalah sebuah cincin yang disebutkan dalam Al-Quran sebagai salah satu mukjizat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Sulaiman, putra Nabi Daud. Nabi Sulaiman adalah nabi yang dianugerahi kerajaan yang besar dan megah serta kemampuan untuk berbicara dengan binatang, burung, dan jin. Cincin Nabi Sulaiman berisi nama Allah Subhanahu wa Ta'ala dan segel Nabi Sulaiman yang bisa mengendalikan jin dan makhluk halus lainnya. Cincin ini juga bisa melindungi Nabi Sulaiman dari sihir dan tipu daya. Konon katanya, jika kita memakai cincin Sulaiman tersebut, maka seluruh makhluk di bumi ini akan tunduk dan patuh dengan kita. Namun, apakah cincin Nabi Sulaiman benar-benar ditemukan? Dan jika ada, di mana letaknya sekarang? Salah satu tempat yang paling sering disebut-sebut sebagai lokasi tempat cincin Nabi Sulaiman berada adalah Yerusalem. Banyak orang yang percaya bahwa cincin Nabi Sulaiman masih berada di Yerusalem, tersembunyi di salah satu tempat rahasia di bawah tanah atau di dalam tembok-tembok kota. Beberapa orang bahkan mengklaim telah melihat atau menemukan sisa-sisa cincin Nabi Sulaiman di sekitar kota tersebut. Graham Phillips mengklaim bahwa ia menemukan sebuah cincin emas yang panjangnya sekitar 2 cm dengan ukiran nama Allah SWT dan bintang Daud di permukaannya. Namun, lagi-lagi klaim Phillips ini menuai banyak kritik dan keraguan dari komunitas ilmiah dan agama. Karena ia tidak mau mengungkapkan lokasi pasti penemuan cincin Nabi Sulaiman dan tidak mau membiarkan ilmuwan lain untuk melakukan verifikasi independen. Jadi apakah klaim Phillips ini benar atau tidak? Sampai saat ini masih belum ada bukti yang kuat dan meyakinkan yang bisa membuktikan atau membantah klaim tersebut. Namun yang pasti, cincin Nabi Sulaiman akan muncul bersamaan dengan tongkat Nabi Musa yang saya sebutkan tadi, bahwa akan muncul hewan melata dari perut bumi menjelang hari kiamat dengan mengenakan cincin Nabi Sulaiman dan tongkat Nabi Musa seperti yang tertulis dalam hadis. Abu Dawud At-Tayalisi mencatat dari Abu Hurairah bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, binatang dabbah ini akan muncul dari perut bumi dan akan membawa tongkat Musa dan memakai cincin Sulaiman. Ia akan memukul orang kafir dengan tongkat itu dan akan mengusap wajah orang beriman sehingga cerah dengan cincin itu. Ketika mereka makan bersama, mereka akan saling mengenali orang yang beriman dan mana orang yang kafir. Istana Nabi Daud. Peninggalan Nabi Daud yang gak kalah menggemparkannya, yakni ditemukannya bongkahan istana Nabi Daud. Tapi apakah benar ini adalah istana Nabi Daud? Mari kita cari bersama-sama kebenarannya. Nabi Daud adalah nabi yang menjadi raja Bani Israel sebelum Nabi Sulaiman. Nabi Daud adalah ayah dari Nabi Sulaiman. Nabi Daud dikenal sebagai nabi yang memiliki suara merdu, kekuatan besar, dan kebijaksanaan tinggi. Nabi Daud juga diberikan kitab Zabur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu kisah terkenal tentang Nabi Daud adalah ketika ia berhasil mengalahkan raksasa Jalut dengan menggunakan ketapel dan batu. Istana Nabi Daud adalah tempat tinggal dan pemerintahan Nabi Daud yang megah dan indah. Istana ini diyakini ditemukan oleh seorang arkeolog dari Hebrew University di Yerusalem, Israel.
Istana ini berupa dua bangunan besar yang terbuat dari batu dan memiliki ukiran-ukiran yang menakjubkan. Penemuan istana Nabi Daud dilakukan di sebuah situs yang disebut Khirbet Kiyafa yang terletak sekitar 30 km dari Yerusalem. Situs ini merupakan kota kuno yang berdiri pada abad ke-10 sebelum Masehi yang diyakini sebagai kota berbenteng Sya'arayim, salah satu kota yang dikuasai oleh Nabi Daud. Penemuan istana Nabi Daud dilakukan oleh Dr. Yossi Garfinkel dan Sa'ar Ganor yang memimpin penggalian di situs tersebut selama 7 tahun. Mereka mengatakan bahwa mereka yakin bahwa bangunan yang mereka temukan adalah istana Nabi Daud yang asli karena memiliki ukuran, lokasi, dan gaya yang sesuai dengan deskripsi Alkitab. Penemuan istana Nabi Daud juga menimbulkan beberapa kontroversi karena ada beberapa arkeolog yang meragukan klaim Garfinkel dan Ganor. Mereka mengatakan bahwa tidak ada bukti yang kuat dan meyakinkan yang bisa membuktikan bahwa bangunan tersebut adalah istana Nabi Daud dan bisa saja adalah istana dari kerajaan lain yang kebetulan berada di daerah tersebut. Jadi bagaimana menurut teman-teman doyan cerita? Seperti biasa, sebelum lanjut ke fakta dan misteri penemuan selanjutnya, alangkah baiknya buat teman-teman doyan cerita untuk tekan tombol like, komen, dan subscribe agar kami lebih semangat lagi untuk merangkum dan membawakan info menarik buat kalian semua. Jejak kaki Nabi Adam. Apakah kalian tahu bahwa ada sebuah jejak kaki raksasa yang diyakini sebagai jejak kaki Nabi Adam yang pertama kali menginjak bumi? Jejak kaki ini terletak di puncak Gunung Adam Peak di Sri Lanka, sebuah negara pulau di Asia Selatan. Jejak kaki ini berukuran panjang 1,8 meter dan lebar 1 meter dan tercetak di atas batu safir. Namun, apakah benar jejak kaki ini adalah milik Nabi Adam? Ataukah ada penjelasan lain yang lebih rasional? Dan bagaimana reaksi berbagai agama dan kepercayaan terhadap jejak kaki ini? Jejak kaki Nabi Adam di Sri Lanka ini sudah dikenal sejak lama oleh berbagai kalangan. Menurut sejarah, jejak kaki ini pertama kali ditemukan oleh seorang raja Sri Lanka bernama Vijaya pada abad ke-6 sebelum Masehi. Raja Vijaya menganggap jejak kaki ini sebagai tanda berkah dari Dewa Buddha dan membangun sebuah kuil di sekitarnya. Sejak saat itu, jejak kaki ini menjadi tempat ziarah bagi umat Buddha yang menyebutnya sebagai Sripada yang berarti jejak kaki suci. Namun, tidak hanya umat Buddha sendiri yang menghormati jejak kaki ini, umat Hindu juga menganggap jejak kaki tersebut sebagai milik Dewa Shiva yang disebut sebagai Shivanolipata Malai yang berarti gunung jejak kaki Shiva. Umat Kristen dan Islam pun juga mengklaim jejak kaki ini sebagai milik Nabi Adam yang disebut sebagai Adam's Peak yang berarti puncak Adam. Nabi Adam diturunkan dari surga ke bumi di tempat ini dan kemudian meninggalkan jejak kaki di atas batu. Lalu bagaimana bisa ada begitu banyak versi tentang asal-usul jejak kaki ini? Apakah ada bukti ilmiah yang bisa menjelaskan fenomena ini? Menurut para ahli, jejak kaki ini sebenarnya adalah hasil dari proses alam yang terjadi selama jutaan tahun. Batu safir yang menjadi alat jejak kaki ini adalah batu metamorf yang terbentuk dari tekanan dan suhu tinggi di dalam bumi. Bentuk jejak kaki ini kemungkinan besar disebabkan oleh erosi, yaitu pengikisan permukaan batu oleh air, angin, atau es. Jadi jejak kaki ini bukanlah jejak kaki manusia. Kalau menurut kalian bagaimana? Tulis di kolom komentar ya. Namun meskipun demikian, jejak kaki ini tetap memiliki nilai spiritual yang tinggi bagi banyak orang. Jejak kaki tersebut menjadi simbol persatuan dan toleransi antara berbagai agama dan kepercayaan yang saling menghormati dan menghargai perbedaan. Jejak kaki ini juga menjadi saksi sejarah dan budaya Sri Lanka yang kaya akan keanekaragaman dan keindahan. Jubah Nabi Adam. Apakah kalian tahu bahwa ada sebuah jubah yang diyakini sebagai jubah Nabi Adam yang pertama kali mengenakan pakaian di bumi? Jubah ini disebut sebagai jubah Al-Khulq yang berarti jubah penciptaan yang disimpan di sebuah masjid di Yaman. Bagaimana kisah dan keajaiban di balik penemuan jubah ini? Apakah ada bukti ilmiah dan Al-Quran yang mendukungnya? Jubah Nabi Adam di Yaman ini sudah dikenal sejak zaman sahabat Nabi Muhammad SAW. Menurut sejarah, jubah ini dibawa oleh Nabi Idris alaihissalam dari surga ke bumi dan kemudian diberikan kepada Nabi Nuh alaihissalam. Jubah ini selamat dari banjir besar yang menenggelamkan bumi dan kemudian diwariskan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam.
Nabi Ibrahim kemudian memberikan jubah ini kepada Nabi Ismail alaihissalam, yang kemudian memberikannya kepada Nabi Syuaib alaihissalam. Nabi Syuaib alaihissalam kemudian menitipkan jubah ini kepada seorang wanita bernama Syarifah yang merupakan nenek moyang raja-raja Yaman. Jubah ini kemudian disimpan di sebuah masjid yang bernama Masjid Hulq, yang berarti masjid penciptaan, di kota San'ah, ibu kota Yaman. Jubah Nabi Adam ini memiliki warna putih bersih dan terbuat dari sutra halus. Ukurannya sangat besar, sekitar 29 meter panjangnya, sesuai dengan tinggi Nabi Adam yang disebutkan dalam hadis. Jubah ini juga memiliki bau harum yang khas, yang tidak hilang meskipun sudah berusia ribuan tahun. Jubah ini juga memiliki keistimewaan lain, yaitu tidak bisa dibakar, dicuri, atau dirusak oleh manusia atau binatang. Banyak orang yang mencoba membakar, mencuri, atau merobek jubah ini, tetapi selalu gagal dan mendapat musibah. Namun, apakah benar jubah ini adalah milik Nabi Adam? Ataukah ada penjelasan lain yang lebih rasional? Jadi, bagaimana menurut teman-teman doyan cerita? Tabut Perjanjian Nabi Musa. Apakah kalian tahu bahwa tabut perjanjian adalah sebuah kotak emas yang berisi 2 loh batu yang tertulis 10 perintah Allah, tongkat Harun, dan roti mana? Tabut ini dibuat oleh Nabi Musa atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun tabut ini menghilang dari sejarah dan tidak ada yang tahu pasti di mana letaknya sekarang. Apakah tabut ini masih ada ataukah sudah hancur? Tabut Perjanjian adalah salah satu benda suci yang paling penting dalam agama Yahudi, Kristen, dan Islam. Tabut ini disebut juga sebagai Tabut Musa, Tabut Saksi, atau Tabut Perjanjian. Tabut ini dibuat dari kayu akasia yang dilapisi emas di dalam dan di luarnya. Di atasnya terdapat 2 patung kerub yang menghadap satu sama lain, dan di antara mereka terdapat tempat yang disebut sebagai tirai, di mana Allah berbicara dengan Nabi Musa. Di dalam tabut ini terdapat 2 loh batu yang tertulis 10 perintah Allah yang diberikan kepada Nabi Musa di Gunung Sinai. Selain itu, tabut ini juga berisi tongkat Harun yang berbunga dan roti mana yang merupakan makanan yang diberikan Allah kepada bangsa Israel di padang gurun. Tabut perjanjian ini dipindahkan ke beberapa tempat seperti kota Kiryat Yarim, kota Nayot, dan kota Yerusalem. Di kota Yerusalem, tabut ini disimpan di dalam kuil yang dibangun oleh Nabi Sulaiman, yang merupakan anak dari Nabi Daud. Tabut ini diletakkan di dalam ruangan yang disebut sebagai Ruang Maha Kudus, yang hanya boleh dimasuki oleh imam besar sekali dalam setahun pada hari raya Yom Kippur. Di kuil Sulaiman inilah tabut perjanjian terakhir kali disebutkan dalam Alkitab. Lalu apa yang terjadi dengan tabut perjanjian setelah itu? Ini adalah pertanyaan yang masih menjadi misteri hingga sekarang. Ada beberapa teori yang mencoba menjelaskan nasib tabut perjanjian ini. Salah satu teori yang paling populer adalah bahwa tabut ini dibawa oleh Nabi Yeremia sebelum kuil Sulaiman dihancurkan oleh Raja Nebukadnezar dari Babilonia pada tahun 586 sebelum Masehi. Tabut ini kemudian disembunyikan di dalam gua atau lubang di bawah bukit Bait Suci atau di tempat lain yang tidak diketahui. Tabut ini tetap menjadi salah satu peninggalan agama yang paling dicari dan paling misterius dalam sejarah. Jubah Nabi Muhammad. Ada sebuah jubah yang diyakini sebagai jubah Nabi Muhammad yang disimpan di sebuah masjid di Istanbul, Turki. Jubah ini berwarna hijau dan terbuat dari wol halus. Jubah ini juga memiliki bau harum yang khas dan tidak pernah kusut atau kotor. Jubah Nabi Muhammad di Turki ini sudah dikenal sejak zaman sahabat Nabi Muhammad. Menurut sejarah, jubah ini diberikan oleh Nabi Muhammad kepada salah seorang sahabatnya yang bernama Ka'ab bin Zuhair. Ka'ab bin Zuhair adalah seorang penyair yang awalnya menentang Nabi Muhammad, tetapi kemudian bertobat dan memeluk Islam. Ka'ab bin Zuhair kemudian membuat sebuah syair pujian untuk Nabi Muhammad yang disebut sebagai Banat Su'ad. Syair ini sangat mengagumkan Nabi Muhammad, sehingga beliau memberikan jubahnya sebagai hadiah kepada Ka'ab bin Zuhair. Ka'ab bin Zuhair merasa sangat bahagia dan bersyukur, dan menyimpan jubah itu dengan baik. Jubah Nabi Muhammad ini kemudian diwariskan oleh Ka'ab bin Zuhair kepada anak-anaknya, dan seterusnya. Jubah ini akhirnya sampai ke tangan seorang raja Turki yang bernama Selim I, yang merupakan pendiri dinasti Utsmani.
Selim I mendapatkan jubah ini dari seorang keturunan Ka'ab bin Zuhair yang bernama Ahmad Badawi yang merupakan seorang ulama dan wali di Mesir. Selim I sangat menghormati jubah ini dan memerintahkan agar dibangun sebuah masjid khusus untuk menyimpannya. Jubah Nabi Muhammad ini memiliki keistimewaan yang luar biasa yang tidak dimiliki oleh jubah biasa. Jubah ini tidak pernah berubah warna meskipun sudah berusia lebih dari 1400 tahun. Jubah ini juga tidak pernah kusut, kotor, atau berbau tidak sedap meskipun tidak pernah dicuci atau disetrika. Jubah ini juga memiliki bau harum yang khas yang menyejukkan hati dan jiwa. Pedang Nabi Muhammad. Penemuan yang sangat menarik yaitu pedang-pedang Nabi Muhammad SAW. Sepanjang hidupnya, diketahui bahwa Nabi Muhammad mempunyai beberapa pedang dengan nama yang berbeda-beda pula di tiap pedangnya. Ada 9 pedang yang paling terkenal, namun dalam video ini saya akan menjelaskan beberapa penemuan pedang yang diyakini milik Rasulullah. Pertama ada pedang Al-Battar yang disebut-sebut sebagai pedang para nabi. Bayangin, pedang ini punya ukiran nama-nama nabi dalam bahasa Arab, termasuk Nabi Muhammad SAW sendiri. Pedang ini pertama kali dimiliki oleh Nabi Daud alaihissalam loh. Sekarang pedang ini bisa dilihat di Museum Topkapi di Istanbul. Kemudian salah satu pedang peninggalan Nabi berikutnya dijuluki sebagai Al-Ma'thur yang pernah digunakan dalam beberapa pertempuran. Al-Ma'thur mempunyai panjang 100 cm dengan gagang emas berkepala emas. Kini pedang tersebut juga disimpan di Istana Topkapi. Terus ada pedang Zulfikar yang katanya setara dengan kekuatan 1000 tentara. Pedang ini sangat legendaris dan dikenal karena bentuknya yang unik dengan ujung ganda. Pedang ini juga erat kaitannya dengan Ali bin Abi Thalib yang merupakan putra angkat sekaligus menantu Nabi Muhammad SAW. Sandal Nabi Muhammad. Sandal adalah salah satu alas kaki yang sudah dikenal sejak zaman Nabi. Sandal sangat penting digunakan ketika keluar rumah supaya kulit kaki tidak kepanasan dan terbakar. Namun bagaimana bentuk sandal yang digunakan oleh Rasulullah? Apakah sama dengan sandal yang kita lihat sekarang? Dalam beberapa hadis yang diriwayatkan oleh para sahabat, kita bisa mengetahui ciri-ciri sandal yang digunakan oleh Rasulullah. Sandal beliau terbuat dari kulit sapi yang disamak sehingga bulunya sudah hilang. Sandal beliau juga memiliki 2 tali pengikat yang menjepit di antara 2 jari kaki. Sandal beliau sangat sederhana dan tidak ada hiasan atau ornamen yang menonjol. Salah satu sandal Rasulullah yang masih tersimpan hingga sekarang adalah sandal yang berada di Museum Topkapi di Istanbul, Turki. Sandal ini diberikan oleh Rasulullah kepada sahabatnya Muawiyah bin Abu Sufyan yang kemudian menjadi khalifah. Sandal ini memiliki panjang 28 cm, lebar 10 cm, dan tebal 2 cm. Sandal ini juga memiliki 2 lubang di bagian depan dan belakang yang mungkin digunakan untuk mengikatkan tali. Sandal Rasulullah ini menjadi saksi sejarah tentang kesederhanaan hidup beliau yang patut kita teladani. Rasulullah tidak pernah menginginkan kemewahan dunia, melainkan hanya mengharapkan ridho Allah. Rasulullah juga mengajarkan kita adab-adab dalam menggunakan sandal, seperti memulai dengan kaki kanan, tidak menggunakan satu sandal saja, dan tidak makan dengan tangan kiri. Wallahu a'lam bishawab. Demikianlah video yang saya sajikan tentang 10 peninggalan para nabi yang menggemparkan dunia, dan masih banyak lagi peninggalan-peninggalan para nabi lainnya. Semoga video ini dapat menambah wawasan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan para rasulnya. Peninggalan para nabi ini merupakan bukti nyata bahwa mereka pernah hidup dan berdakwah di muka bumi ini. Mereka adalah orang-orang pilihan yang mendapat petunjuk dan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka juga memiliki mukjizat dan keistimewaan yang tidak dimiliki oleh manusia biasa, sekaligus menjadi bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala atas makhluknya. Yang baik datangnya dari Allah, dan mohon maaf bila kurang atau keliru itu datangnya dari saya pribadi selaku manusia biasa. Sekian dari saya, terima kasih sudah menonton. Semoga teman-teman doain cerita selalu dilimpahkan rezekinya, dan tuliskan hajat kalian di kolom komentar. Semoga apa yang kalian inginkan segera terwujud dan diijabahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai jumpa di video dan cerita seru selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.